Sahabat Fitri yang ada di Pitoro, sudah 2 pertanyaan, tapi ini satu dulu kita baca ya Ustadz ya, kita jawab. Assalamualaikum Ustadz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sudah lama tidak baca Al-Quran Ustadz. Rasanya dengan semua kegiatan saya ini saya tidak sempat untuk membukanya. Tapi ada keinginan dalam hati untuk bisa membaca lagi. Tapi karena saya juga masih terbata-bata dalam membacanya. Nah, apakah orang seperti saya bisa mendapatkan kemuliaan Al-Quran Ustadz? Padahal saya masih belum terlalu lancar membaca Al-Quran. Dari sahabat Fitri di Pitoro. Monggo silakan Ustadz. Terima kasih sahabat Fitri di Pitoro yang telah menanyakan apakah saya bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah. Insya Allah. Jadi, terutama akan mendapatkan dari kemuliaan dari semangat belajar, semangat mengulang Al-Quran. Hingga nanti insya Allah saudara Fitri, Anda tidak akan terbata-bata lagi dengan sering membaca. Ada solusi sesungguhnya untuk menjadikan saudara itu terikat untuk selalu membaca, yaitu apa namanya, aku nggak begitu paham, tapi grup Al-Quran. Jadi yang mungkin saudari mendapatkan jatah dalam minggu ini juz 1. Jadi ada pengingat ya Ustadz ya, diingatkan. Sebagai pengingat dan sebagai pengikat, sebagai rasa tanggung jawab kita untuk selalu membaca. Ini insya Allah nanti akan cepat lancar. Minggu ini saudara dapat juz 1, minggu depan juz 2, minggu depannya juz 3. Terus saudara nanti selalu melaporkan. Kalau sudah selesai melaporkan, juz 1 selesai. Kemudian nanti kalau sudah juz 2, 1 minggu, juz 2 selesai. Jika lama-lama saudara itu mungkin baru hari kedua sudah selesai. Atau justru mungkin karena kesibukan hari ke-6 saudara menyelesaikan sekali sehari itu. Karena rasa tanggung jawab. Ini solusi untuk mengikat rasa tanggung jawab kita untuk membaca one week, one juz. Oh iya, ada one day. Mungkin one week 2 juz, mungkin menjadi 3 juz, 4 juz hingga sampai 7 juz. Ini butuh waktu. Dan yang perlu disadari, kalau dipahami, kemuliaan itu tidak usah dicari. Sama dengan pahala tidak usah dicari. Karena itu adalah janji Allah. Maka otomatis akan diberikan. Maka bagaimana cara kita itu melaksanakan agar kita ini tergolong ibadah, ikhlas beribadah. Kalau kita ini mencari kemuliaan mungkin justru tidak akan didapat. Kalau kita ini mencari pahala, mungkin tidak dapat. Tapi kalau kita mencari ridho Allah, insya Allah Allah akan meridhoi. Artinya yang ikhlas saja kita beribadah hanya karena Allah. Maka dituntunkan di dalam niat untuk beribadah, baik itu sholat, wudhu maupun yang lain, niatnya ditutup dengan lillahi ta'ala. Hanya karena Allah saja, bukan karena pahala, bukan karena kemuliaan. Cuma dalam kajian ini kan Al-Quran kan memberikan kemuliaan. Bukan pembaca Al-Quran untuk dibimbing mencari kemuliaan. Kemuliaan itu akan diberikan oleh Allah. Allah itu gak pernah bohong. Allah itu gak pernah jahat pada hambanya. Maka mari yang baku kita untuk selalu mengingat Allah dengan beramal. Seperti contoh dengan membaca Al-Quran. Sehingga doanya Allahumma arhamni bil Quran. Ya Allah, belas kasihlah hambamu ini dengan Al-Quran. Waj'alhuni imama wa nura.
Jadikanlah Al-Quran itu sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai pembimbing, dan memberikan cahaya, wahudan, petunjuk, rahmah, kasih sayang. Mohon untuk diingatkan, Allahumma dzakirni minhuma nasyid. Apabila aku lupa, mohon diingatkan dengan Al-Quran. Inilah Al-Quran, dan betul-betul kitab yang luar biasa, yang dibaca oleh kebanyakan orang tidak tahu artinya. Luar biasa kan ini? Orang tidak tahu artinya tapi dia membaca. Bahkan mudah kita jumpai mereka itu hafidzah, nggak ngerti artinya, tapi hafal 30 juz. Begitu tebalnya Al-Quran, 30 juz. Jadi 10 lembar kali 30. Berapa? 300 ya? Lembar, 600 halaman. Hafal. Bahkan tahu ayat berapa, surat apa. Tata letaknya mungkin juga ya Ustaz. Tata letaknya sampai hafal semua. Ini luar biasa. Dan orangnya nggak bodoh, dokter juga. Siapa di antaranya? Ustadz Adi Hidayat. Iya. Insyaallah. Di antaranya, yang lain banyak. Seperti Ustadz Gus Baha. Dan masih banyak yang tidak muncul di permukaan, tapi mereka luar biasa. Itu banyak sekali itu. Nah, kebetulan tuh yang saya sampaikan tadi adalah yang luar biasa lah enaknya yang muncul di permukaan ya Ustaz ya. Ya baik. Tapi yang mereka hafal luar biasa ini. Maka monggolah kita semua untuk menyenangi Al-Quran. Bahkan kalau dari pendengar ada yang ingin menghafalkan Al-Quran, itu sebetulnya modalnya itu murah sekali. Dia hanya membawa pakaian, itu semua disediakan, makan di sana, pokok di sana. Syaratnya tamat SMA, tingkat SMA, usia SMA maksudnya. Di mana Ustaz? Di mana Ustaz? Itu di Krandekan. Oh, ini apa namanya, untuk para penghafal ya Ustaz ya? Iya. Khusus untuk para penghafal Al-Quran. Ya, di Yayasan Kuntum itu tempat Abi Puji. Seperti lagi di Batoh itu tempat Masjid As-Sakinah, itu kan juga nggak bayar itu. Iya ya. Makan sudah disediakan. Pokoknya hanya nggak bawa baju aja. Iya, hanya belajar dan belajar. Itu luar biasa itu. Anak-anaknya cerdas-cerdas. Dan sekarang pun daftar sebagai contoh yang saya kemarin baca itu ada pertimbangan sendiri. Orang yang hafal Al-Quran masuk perguruan tinggi, itu yang hafal 10 juz itu bagaimana. Bahkan saya pernah baca, kebenarannya saya belum pernah konfirmasi, itu kalau yang hafal 30 juz itu di Fakultas Kedokteran UNS kalau tidak salah itu sudah beasiswa. Bahkan katanya itu tidak perlu dites. Orang hafal Al-Quran itu orang cerdas. Auto masuk Ustaz ya? Iya, langsung diterima yang hafizah. Masya Allah. Itu artinya dokter. Itu baru kemuliaan di dunia ya Ustaz? Baru kemuliaan di dunia. Oh ya, kemuliaan di dunia. Iya. Kemuliaan di dunia itu. Nah, yang akhirat wallahu alam itu. Iya, itu dari sepersekian ya Ustaz ya. Lebih dari semuanya itu. Iya, luar biasa ini Ustaz untuk Allah Subhanahu wa taala mendapatkan memberikan kemuliaan Al-Qur'an kepada para pembacanya, khususnya yang hafizah ya Ustaz ya. Oleh karena luar itu biasa. Nih, Mbak Nada untuk sahabat tadi Fitri. Mbak Fitri, don't worry lah. Jangan khawatir. Jadi kalau saudari itu banyak membaca Al-Quran, membiasaan ke Al-Quran seperti contoh sesudah maghrib maupun sesudah isya,
Mohon maaf, kami tidak tahu persis posisi kondisi saudara. Andai kata saudari itu punya putra, insya Allah putra Anda itu akan terbimbing dengan baik pula. Apalagi ibu. Apalagi ibu. Ibu itu sangat ikut, sangat menentukan kepribadian putra-putrinya. Nah, dengan dicontohkan membaca Al-Quran dengan rutin, insya Allah putra-putri Anda juga nantinya akan menjadi pecinta Al-Quran. Untungnya, ini yang harus diketahui oleh kita semua umat Islam. Keuntungan seorang atau orang tua yang punya putra-putri bisa membaca Al-Quran, ini baru baca, belum hafid, belum mengamalkan, itu baru membaca, bisa membaca, itu nanti di akhirat akan mendapatkan tanda. Nek bahasa pesantrennya itu mendapatkan tretes nang batuke, tretes intan. Yang intan itu akan cemlorot bersinar, seperti cemlorotnya sinar matahari di waktu pagi yang masuk ke dalam lubang. Kalau pagi itu mungkin jam 6 lebih, itu kalau ada lubang kan selorotnya itu kan tampak. Jadi itu ada sinar matahari itu kan seolah-olah melorot. Dan kalau itu kita lihat di mata, terasa sekali silau. Nah, itulah gemerlapnya tretes yang diberikan kepada orang tua yang punya anak bisa membaca Al-Quran atau suka membaca Al-Quran. Ini yang harus dipahami. Maka dengan kita ini rajin membaca Al-Quran, memberikan contoh kepada anak-anak kita, kemudian membimbing anak-anak kita untuk bisa membaca Al-Quran, itu nanti akan diberikan luar biasa kenikmatan-kenikmatan. Nah, mungkin apa tenan itu takkan hanya nek rangan itu ya mati sih. Kan begitu. Iya. Karena ini di akhirat. Gap itu termasuk iman. Artinya memang ada jawaban-jawaban yang harus menguji. Ya kuncinya yaitu ya mati dhisik. Ya harus merasakan ya Ustaz ya. Nah, seperti contoh membaca Al-Quran akan tenang jiwanya, ya dicoba dulu. Baru bisa merasakan. Sholat malam akan diangkat derajatnya, tidak percaya, ya coba dulu. Sholat duha akan mendapatkan rezeki, ya coba dulu. Kadang kita kan maunya nggak perlu nyoba, sudah dapat. Ya. Dan maunya yang intan-intan saja. Nah, itulah pentingnya iman. Ya. Maka kembali dari awal kita katakan adalah iman dulu. Kalau tidak iman ya tidak akan bisa merasakan. Itu mudah-mudahan Mbak Fitri, sahabat Fitri untuk bisa memahami dan mengerti. Nanti kalau kurang jelas ya boleh ditanyakan lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.